Oke, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri. Konten gue bikin sehari sebelum pertandingan. Yang kemarin lawan Borneo gue nggak bikin. Gue tadinya mau bikin langsung malam itu. Tapi mood gue masih nggak enak. Gue mau bikin besoknya. Perasaan gue masih ngeganjel juga. Gue males herannya gue nggak bikin apa-apa. Karena emang kegolan di menit akhir itu cukup menyakitkan. Dan lama juga ternyata mengobatinya. Ya campur aduk lah rasanya. Jadi gue di konten ini gue menyinggung pertandingan itu sedikit aja, kenapa bisa terjadi dan lain-lain. Dan juga gue mau ngebahas tentang lawan Bali, kekuatan lawan kita gimana, kekuatan kita sekarang kayak gimana, peluangnya seperti apa, head to head dan banyak hal yang akan gue sampaikan dan gue mencoba untuk pelan-pelan supaya mudah dimengerti. Jadi gue mau langsung aja. Yang pertama lawan Borneo, gue pikir pertandingan ini akan berjalan dengan mudah karena review gue sebelum pertandingan itu kekuatan kita itu lagi grafik lagi naik, dia juga lagi turun sebenarnya. Tapi sayang aja momentum itu bisa bubar dengan kartu merahnya Ondrej Kudela di menit 30 sekian lah di ujung babak pertama. Jadi kita bisa menguasai jalannya pertandingan dengan 10 pemain itu bagi gue itu udah oke banget, udah keren sebenarnya dan kita berhasil unggul. Walaupun ada beberapa gol kita yang dianggap offside, tapi kita masih nggak jatuh mentalnya, kita masih bisa nyerang lagi, kita masih bisa nyetak gol lagi, walaupun ada sedikit keberuntungan di gol itu, ya itulah sepak bola. Di akhir aja kita mesti kecolongan sama golnya dari Borneo yang menurut banyak orang, waktu lagi emosi juga gue menilainya sama. Gue bilang nih wasit, gue bilang nih gaya-gayanya kayak Bahrain juga waktu itu nih. Dia ngasih extra time yang berlebih. Lagi itu saat itu ya lagi ditambah juga di stadion. Auranya panas, jangankan kita fans. Official pemain aja pada ribut juga di situ di pinggir lapangan. Gue nggak tahu kronologinya gimana, cuman kayaknya sih pas gol itu terjadi, pemain Persija protes ke wasit kenapa waktu nggak mati. Terus pemain official dari Borneo-nya bingung dengan kita protes mungkin, jadi dia protes dengan protes kita gitu. Jadi kurang lebih gitu. Akhirnya jadi cekcok, jadi ribut sebentar di situ. Dan ada pelemparan-pelemparan memang dari anak-anak Jackmania. Bahkan gue di samping gue ada ngelempar. Gue ngeliat mukanya emosi banget. Dan gue juga emosi banget di situ. Tapi setelah emosinya turun, gue jadi bisa menilai lebih objektif gitu. Nah, mengenai kegolan di menit akhir, jadi pelatih Borneo bilang kalau si Andre Tani lah yang dia memperlambat jalannya pertandingan, guling-guling di sana. Emang iya gue ngelihat ada gue nggak tahu itu cedera beneran atau enggak atau memang buang-buang waktu atau enggak, gue nggak bisa ngebaca itu karena gue jauh banget dari lapangan dan gue nggak tahu apa yang dirasain sama dia gitu, jadi gue nggak bisa menilai. Cuman itu menjadi salah satu kerugian buat kita. Terus ada pergantian pemain juga yang diduga itu memperlambat waktu. Kan sekarang aturannya dengan gitu, aturan FIFA udah baru. Kalau di perpanjangan waktu lu masih buang-buang waktu, ya diperpanjang lagi gitu. Jadi kita kalaupun buang-buang waktu nggak ngaruh gitu, nggak ada efek positifnya untuk kita, bahkan momentum yang harusnya kita lagi on itu malah bisa drop dengan kejadian itu. Gue nggak tahu, gue nggak bisa memastikan apakah benar-benar kesakitan atau pura-pura kesakitan, tapi dengan kejadian itu ya akhirnya waktu jadi diperpanjang. Jadi si wasit tuh punya alasan untuk memperpanjang waktu, kurang lebihnya kayak gitu deh. Kalau misalkan kita nggak ada pelanggaran, nggak ada kesakitan, wasit nggak ada alasan lagi untuk perpanjangin waktu. Dia harus niup sesuai waktu yang udah ditetapkan. Nah, sayang banget hitungan detik di akhir-akhir eranya gitu masih kegolan, nyesek luar biasa gitu. Oke, terus Gorio juga jadi catatan, itu tipis banget, gue nggak tahu itu offside apa enggak. Anehnya waktu itu Simic dilewatin pas lagi yang tangannya offside sebenarnya. Tapi giliran Rio yang cuman tipis aja nggak langsung digagalin golnya gitu. Terus memang wasit ini berkali-kali. Gue bukan ngomongin tentang perpanjangan waktu dan kegolan menit akhir ya. Gue ngomongin dari awal pertandingan sampai terakhir itu wasit memang cenderung kalau misalkan Persija yang dilanggar tuh kayak lebih cuek dibanding kalau lawan kita yang dilanggar, kayaknya dia lebih sampai ngecek VAR dan segala macam, kartu merah Kudela. Walaupun memang layak kartu merah di situ. Tapi beberapa hal kalau lo nonton pertandingan fullnya lo akan tahu. Tapi kalau cuma lo lihat komentar gue di sini, ya lo pasti komen di bawah lo kalah nyalain wasit. Udah pasti itu kayak gitu. Kalian pun sama kalau kalah nyalain wasit. Bahkan lebih dahsyat lagi. Tapi tontonlah full pertandingannya, lo akan tahu kualitas wasit seperti apa. Udah dilaporkan ke PSSI, kalau ada tindakan berarti membuktikan kalau wasit itu salah, oke? Terus
Apalagi Gustavo Almeida golnya tadi ya, gol lumayan lah, gol jatuh dari langit, tapi ya memang dia penempatan posisinya bagus di situ gitu. Oke. Terus si Gustavo juga diwawancara ditanya, "Lo itu gimana tuh yang kemarin ribut-ribut?" Dia nggak mau ngejelasin itu. Dia bilang, "Ya biasa lo di sepak bola dan kita juga udah maaf-maafan semua dan dia udah nggak usah diperpanjang," menurut si Gustavo Almeida. Seperti itu. Oke, sekarang kita fokus ke lawan Bali. Bali United ini pelatihnya terancam dipecat, Teko. Kenapa? Karena performa dia sebenarnya lagi hancur banget. Gua akan sampai ke sana. Oke. Bali ini sekarang ada di papan tengah, sedangkan Persija di papan atas, tapi poinnya terpautnya dikit banget, cuma 4 poin. Kita gue lupa deh, kita 25 berapa sekian. Hasil kita terpautnya cuma 4 poin, 25 sama 21 kalau nggak salah. Kalau gue salah, coba lo benerin deh kalau misalkan gue salah. Kita terpaut 2 poin, tapi memang Balinya ada di... jadi ketat banget memang poin. Bahkan sampai ke peringkat satunya pun nggak jauh-jauh banget gitu. Selisih poin di Liga Indonesia. Emang Liga Ang ini cukup menarik. Walaupun level untuk kenikmatannya nggak senikmat itu nontonnya, tapi drama-dramanya ini gila Liga Indonesia. Jadi lu nggak akan dapatkan drama Liga Indonesia di liga-liga lain gitu. Kalau buat kualitas pertandingan menarik apa enggak, ya lo bisa nyimpulkan sendiri memang nggak menarik. Mainnya biasa aja gitu. Tapi drama di balik itunya itu, mungkin lo sepakat sama gue kali. Itu lebih menarik dibanding pertandingannya itu sendiri. Oke? Terus Bali performanya lagi drop. 4 pertandingan terakhir Bali nggak menang. Lawan Biak dia kalah 2-0. Lawan Dewa juga kalah 1-0. Lawan PSM Makassar seri 1-1. Terus di kandang PSIS kalah 2-1. Bahkan hanya 2 gol dari 4 pertandingan dan 1 golnya pun dari penalti. Jadi performanya dia lagi performanya lagi kurang oke banget. Bahkan pelatihnya yang tadi gue bilang terancam untuk dipecat. Jadi kalau kita bisa bantai Bali, kayaknya sih setelah pertandingan itu Teko akan diganti. Gitu. Kayaknya seperti itu karena lagi kencang banget isunya di sana kalau Teko ini sebenarnya lagi terancam posisinya dia. Oke. Nah Persija ini lagi ajib-ajibnya dia, lagi on-onnya sebenarnya. Nggak on banget sih, cuman lagi nggak kalah di 3 pertandingan terakhir kalau gitu. Oke, kalau lo ingat lawan Persik kita menang, terus lawan Semen Padang kita seri dan lawan Borneo kita seri. Tapi bagi gue serinya ini harusnya sih menang ya, karena dengan 10 pemain kegolan di menit akhir, ya harusnya sih bisa dikatakan menang. Jadi nggak mengurangi performa kita. P-nya oke juga lah ternyata P-nya ini. Jadi kita mesti tunggu Carlos P-nya sampai setengah musim. Kalau dia oke sampai setengah musim berarti dia masih layak. Karena waktu minimal untuk ngetes pemain atau pelatih itu ya setengah musim. Sampai paruh musim. Nanti barulah silahkan manajemen mikirin lagi layak diganti atau enggak kalau performanya menurut manajemen nggak oke gitu. Oke? Terus ada juga yang bikin mengkhawatirkan rekor dari Bali sendiri yang dia belum pernah terkalahkan di kandang di musim ini. Jadi di musim ini dia belum pernah terkalahkan sama sekali di kandang. Nah itu agak bikin agak sedikit mengkhawatirkan juga buat kita. Tapi gue rasa oke lah, aman lah. Kalau misalkan si Gustavo-nya, Rio-nya, terus Simic-nya on lagi seperti kemarin. Tapi Simic kemarin agak kurang sih. Gustavo Rio lah. Gua rasa bisa lah. Insya Allah bisa kita menang lawan Bali United. Rekor pertemuan kita total dari 21 pertandingan, 12 kali dimenangkan sama Bali. Kita cuma 6 kali dan 3 kali seri. Oke? Jadi itu sedikit mereview Persija lawan Bali. Gue nggak di akhir sih, masih ada beberapa hal lagi. Gue mau komentarin pemain-pemain Persija yang sekarang lagi ngebela timnas. Gila. Ini timnas benar-benar digendong banget sama Persija, sama pemain Persija, karena pemain Persija itu kontribusinya tinggi banget. Bahkan pertandingan lawan Laos kemarin, itu ketiga-tiganya menjadi pemain utama, pemain inti di timnas. Rehan Hanan main, Doni Tripamukas main, terus Ferrari main. Gue mau coba membedah satu persatu. Kalau Rehan Hanan di pertandingan kemarin lawan Laos itu dia agak lumayan sih. Dia walaupun harus diganti di babak kedua, tapi di babak pertama itu dia ada sedikit catatannya itu 2 shoot on target kalau nggak salah, yang satu keblok sama backnya, tapi dia bisa berani untuk berada di depan. Terus ada beberapa sentuhan, 18 sentuhan dan 8 operan yang akurat.
Memang agak kurang, tapi dengan dia dipercaya menjadi pemain inti di sana, itu menjadikan kualitas dia ternyata sudah diakui sama Sintayong gitu. Karena jadi pemain inti itu nggak gampang gitu. Dia bisa ditunjuk menjadi pemain inti di usia 20-nya. Ya namanya main bola pasti lagi ada bagus, pasti lagi ada jelek, itu biasa lah. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya Rehan Hernandez bisa nunjukin lagi. Ferrari fenomenal, nggak usah ditanya, ini orang gila, luar biasa. Kokoh dalam bertahan, bahkan kemarin sampai 2 gol dia nyetak. Ini Il Capitano juga di timnas, ya membuktikan kematangan Ferrari lah. Dan ya dia memang layak banget sebenarnya. Kalaupun di senior DJ cadangan, ya memang sampai saat ini disitulah posisi dia yang pas. Tapi kalau misalkan dia main di kelompok umurnya, dia terlalu mendominasi dibanding yang lain. Dan terakhir, Doni Tri Alkatiri Pamungkas, ini lebih gila lagi. Dia kemarin 1 assist, ini lebih menarik rekornya. Dia beberapa kali umpan akurat, ada sekitar 69 sentuhan akurasi, passingnya juga sekitar 77%, ya oke lah. Nggak bagus amat sebenarnya, tapi ya oke lah. Terus dan dia ada 47 dari 36 passing. Ada 36 passing yang berhasil dari 47 total jumlah passing dia. Dan dia berhasil 5 kali crossing akurat dan 8 kali dari 8 kali percobaan. Jadi 5 akurat dari 8 kali crossing, ada 5 yang akurat. Oke. Dan ada created chances, itu adalah operan yang menjadi kunci untuk mencetak gol, itu sekitar ada 5. Bahkan 1 yang benar-benar berpeluang besar lah untuk jadi golnya untuk timnas Indonesia. Jadi ada Ferrari, Rehan Hernandez, Doni Tri, Alkatiri Pamungkas, ini lagi gila-gilanya. Sayang banget sebenarnya, harusnya dia ada di Persija, tapi ya nggak apa-apa lah. Demi negara, kita itu berkontribusi banget, nggak kayak, ya salah. Nanti di kolom komentar ribut-ribut lagi, karena performanya lagi hancur banget gitu yang dikirim dari tetangga kita. Berantakan banget di timnas gitu. Jadi ya udahlah, cadangan aja biar pemain-pemain Persija aja yang menggendong timnas Indonesia. Oke, terakhir ini gue lagi promo gila-gilaan, promo 12-12. Ada parfum gue, beli 1 gratis 1. Ini yang ada Berninanya, ada Moritznya. Lo bayangin ya, udah harganya gue potong gila-gilaan, diskon. Kalau lo beli dapat gratis juga parfum gitu. Jadi beli 1 gratis 1, beli 2 gratisnya 2. Beli 3, gratisnya 3. Jadi tinggal cek di keranjang di bawah. Kalau nggak muncul, lo cek di deskripsi, nanti ada linknya di situ, langsung bisa ke Shopee. Oke? Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.